Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk. Siapa saja yang tidak masuk? Semua. Minggu depan kalau ada yang tidak masuk, disuruh masuk semua ya. Ya, Pak. Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang adab berpakaian. Sebelumnya ada yang sudah tahu pengertian pakaian sendiri itu apa? Mungkin dari teman-teman, dari murid-murid semua ada yang sudah tahu tentang pengertian berpakaian. Tidak tahu, Pak. Baik, kalau tidak tahu saya akan menjelaskan tentang pengertian pakaian terlebih dahulu. Apa itu pakaian? Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pakaian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian berpakaian dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian adalah barang apa yang dipakai, baju, celana dan sebagainya. Itulah yang dipakai, yang dinamakan pakaian. Yang kita pakai itulah yang dinamakan pakaian. Menurut istilah, pakaian kemudian dipersamakan dengan busana. Nah, istilahnya ini pakaian diistilahkan dipersamakan dengan busana. Inilah busana. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus. Jadi menurut bahasa Sanskerta ini mempunyai istilah pakaian yang bagus atau indah. Itulah menurut bahasa Sanskerta, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pemakai, serta sesuai dengan kesempatan. Seperti contohnya pakaian yang indah dilihat yaitu yang sesuai. Contohnya warnanya muda dipakai dengan anak muda, itulah yang cocok. Kalau misalkan warnanya warna tua tapi dipakai dengan anak muda, itulah tidak cocok namanya. Kemudian pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Nah, fungsi pakaian ini yaitu untuk menutup aurat kita, menutup tubuh kita, menutup tubuh kita dari aurat. Itu yang dinamakan pakaian. Kemudian mungkin dari sini ada yang dipertanyakan atau sudah jelas atau gimana? Jelas. Kalau sudah jelas, saya akan melanjutkan dengan fungsi pakaian itu sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan pengertian pakaian, yang sekarang dilanjutkan dengan fungsi pakaian. Fungsi pakaian yaitu kemudian yaitu fungsi pakaian. Fungsi pakaian sendiri di sini ada 3 macam. Saya pertama akan menjelaskan fungsi pakaian yang pertama, yaitu untuk menutup aurat. Jadi fungsi pakaian yang pertama itu menutupi aurat. Yang pertamanya kita membuka aurat, tapi dengan adanya pakaian kita bisa menutupi aurat. Kata aurat sendiri terambil dari kata ar, yang berarti onar atau aib, tercela, keburukan yang dimaksud. Tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk.
dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Nah, jadi aurat itu tidak boleh dilihat oleh orang lain selain muhrim, tidak boleh dilihat. Kemudian dengan adanya pakaian kita bisa menutupin aurat kita yang awalnya terbuka menjadi tertutup oleh karena adanya pakaian. Itulah fungsi pakaian yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu fungsi pakaian adalah perhiasan agar indah dipandang oleh orang yang lain. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Kalau serasi pakaiannya itulah bisa enak dipandang. Berhias adalah naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak. Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Dan keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itulah makanya kita kalau ingin disenangi oleh Allah, ingin disenangi oleh Rasulullah, makanya kita kalau berpakaian yang sopan, yang bisa menutup aurat kita. Itulah fungsi pakaian, fungsi pakaian sebagai hiasan. Mungkin dari sini anak-anak paham atau tidak yang tadi sudah dijelaskan oleh saya. Paham. Yang kemudian yaitu selanjutnya melindungi, yang ketiga yaitu fungsi pakaian yang nomor 3 yaitu melindungi dari bencana. Ditemukan dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan fungsi pakaian, yakni fungsi pemeliharaan terhadap bencana dan dari sengatan panas dan dingin. Nah, dengan adanya pakaian, dengan adanya busana, kita bisa bebas, bisa terhindar dari panasnya matahari, atau bisa terhindar dari kedinginan dengan adanya pakaian. Coba kita tidak memakai pakaian, ketika kita ada di panas matahari, maka kita akan mengalami kepanasan. Akan tetapi kita ketika memakai pakaian atau memakai busana, kita berada di panas matahari, kita masih bisa tidak panas karena tertutup oleh pakaian. Itulah manfaatnya pakaian. Yang selanjutnya yaitu fungsi pakaian yang ketiga yaitu penunjuk identitas. Identitas atau kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Biasanya orang-orang ini ada ciri-cirinya. Seumpama si A mempunyai pakaian kayak gini, biasanya dia mempunyai pakaian seperti ini. Yang B mempunyai ciri khas pakaian yang seperti ini. Jadi fungsi yang keempat yaitu sebagai identitas. Mungkin kalau dilihat dari belakang kita sudah tahu dia itu siapa, dilihat dari pakaiannya, soalnya ada ciri khasnya pakaian itu. Setiap orang yang berpakaian itu memiliki ciri khas masing-masing, berbeda-beda, tidak sama. Kemudian yang selanjutnya membiasakan akhlak berpakaian. Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Islam,
kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam. Contoh melanggar Islam ini berpakaian yang gimana? Yaitu berpakaian yang tidak menutup aurat. Itulah yang dimaksud melanggar aturan Islam. Makanya kita kalau berpakaian harus menutupin aurat agar tidak melanggar aturan Islam. Tetap harus mengikuti aturan tersebut. Jika kita melanggar dan tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka sama saja kita orang munafik. Maka kita dianggap orang munafik ketika tidak melaksanakan aturan Allah. Oleh karena itu, kita kalau berpakaian harus yang sopan, harus mengikuti peraturan dari Allah, harus menutupin aurat. Busana muslimah haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang berpakaian muslimah tidak ketat. Nah, jadi untuk yang muslimah dilarang memakai pakaian yang ketat karena tidak dibolehkan oleh syariat. Yang kedua yaitu tidak menyerupai laki-laki. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Nah, kita tidak boleh sebagai Islam, baik itu muslimah atau muslim, baik laki-laki atau perempuan, tidak boleh berpakaian yang menyerupai non-muslim, tidak boleh. Harus benar-benar menyerupai sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keempat yaitu pantas dan sederhana. Kita tidak boleh berpakaian secara berlebih-lebihan, harus sederhana. Kemudian yaitu hikmah akhlak berpakaian. Yang pertama yaitu menjaga identitas Islam. Jadi mengharumkan nama Islam. Ketika kita berpakaian dengan sopan, dengan menutup aurat, kita menjaga identitas Islam. Yang kedua yaitu hikmahnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian berhias. Pengertian berhias sendiri yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperolok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Itu pengertian hias tersendiri, yaitu agar orang melihat kita itu dengan indah. Beda halnya dengan kita misalkan tidak berhias, kita dilihat orang lain lebih indah ketika sudah berhias atau berdandan. Selanjutnya yaitu akhlak berhias. Jika kita ingin berhias, terdapat rambu-rambu agar tidak melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Rambu-rambu yang pertama yaitu niat yang lurus. Berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita berhias tidak boleh hanya untuk dipuji orang lain. Kita berhias hanya untuk Allah, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua yaitu dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Seperti kalau laki-laki tidak boleh memakai emas, itu berlebih-lebihan, tidak boleh memakai yang begitu. Yang ketiga yaitu tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Nah, kita tidak boleh
menyamakan antara Islam dan non-Muslim. Tidak boleh memakai yang menyerupai pakaian non-Muslim. Itu tidak boleh. Di sini berhias juga ada aturannya. Yang keempat yaitu tidak berlebih-lebihan. Misalkan ada perempuan yang memakai emas sampai 10 emas di tangannya, itu namanya berlebih-lebihan, tidak boleh. Selanjutnya yaitu tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Tidak boleh meniru berhias seperti orang jahiliyah. Yang selanjutnya yaitu berhias menurut kelaziman dan keputusan dengan memperhatikan jenis kelamin. Selanjutnya, berhias bukan untuk berfoya-foya. Nah, jadi berhias ini hanya untuk agar indah dipandang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk menunjukkan diri kepada orang lain. Itulah akhlak berhias. Selanjutnya di sini juga ada hikmah akhlak berhias. Berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui oleh Allah. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dipetik dalam pelajaran hari ini yaitu kita berpakaian harus sopan, tidak boleh membuka aurat, harus menutupin aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mungkin di sini ada yang dipertanyakan oleh murid-murid. Ya udah. Kalau tidak ada, kurang lebihnya, kalau tidak ada saya tutup. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.